Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan melihat film terbaru Disney yang bercerita mengenai Mulan. Film ini dibintangi oleh Liu Yifei yang memainkan peran sebagai Mulan, Donnie Yen sebagai karakter pendukungnya, dan Jet Li yang berperan sebagai Kaisar. Keberadaan tiga pemain tersebut dalam film Mulan menunjukkan bagaimana Disney sudah semakin memandang penting konsumen yang berasal dari wilayah Asia. Mendengarkan kata Mulan, sebagian besar dari kita mungkin mempertanyakan apakah film tersebut memanglah diangkat dari kisah nyata, atau sebenarnya tidak lebih dari kisah-kisah tradisional. Kisah mengenai Mulan memiliki berbagai variasi, sesuai dengan tema yang ingin diangkat oleh produsennya. Kisah Mulan yang diangkat oleh Disney umumnya mengangkat tema mengenai harapan seorang gadis dalam mencapai kebebasan, sedangkan versi dari Tiongkok umumnya lebih sesuai dengan kisah aslinya, yaitu cinta perdamaian dari kedua kubu yang sedang berperang. Sekalipun demikian, umumnya kisah ini memiliki latar belakang yang sangatlah mirip, yaitu seorang gadis bernama Mulan yang menggantikan ayahnya memenuhi wajib militer dengan cara berperang untuk membela negaranya melawan invasi dari suku-suku nomaden utara. Jika kalian sudah menonton konten Tembok Besar Tiongkok, kalian akan melihat bagaimana hubungan antara Tiongkok dan suku-suku nomaden seringkali sangat tidak harmonis. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan Tiongkok memutuskan untuk membangun sebuah tembok besar. Kisah mengenai Mulan, atau bahkan kisah lainnya, seperti kisah penyelamatan Jenderal Yang, merupakan contoh-contoh di mana keduanya berperang dengan sangat sengit. Kisah mengenai Mulan sebenarnya berasal dari puisi Mulan, yang berasal dari dinasti Wei Utara. Keberadaan dari puisi inilah yang seringkali membuat kisah Mulan menjadi kontroversi. Apakah Mulan adalah tokoh yang benar-benar ada, atau hanya seorang tokoh yang sengaja diciptakan, sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi oleh masyarakat zaman itu? Perlu diingat bahwa dinasti Wei Utara adalah dinasti yang sangat berbeda dengan dinasti Cao Wei, yang jauh lebih terkenal khususnya dari kisah tiga kerajaan. Kisah ini menjadi sangat unik, karena tokoh yang mendirikan dinasti Wei Utara yang bernama Tuoba sebenarnya adalah ketua suku Xianbei, salah satu dari 5 suku nomaden yang diizinkan untuk tinggal menetap di Tiongkok. Berbeda dengan kelima suku nomaden lainnya, yang umumnya bekerja sebagai tentara bayaran, Xianbei berhasil mencapai kekuasaan dan mendirikan dinasti Wei Utara. Yang membuat suku nomaden Xianbei unik adalah kemampuan mereka dalam beradaptasi dan berbaur dengan masyarakat Tiongkok, yang mayoritasnya berasal dari etnis Han. Hal ini membuatnya semakin menyatu dengan kelompok masyarakat Tiongkok lainnya, sampai akhirnya keduanya sudah tidak bisa dibedakan satu sama lainnya. Sekalipun mereka berhasil menguasai wilayah utara dan memiliki kekuatan militer yang sangat tangguh, namun negara tersebut sangatlah tidak stabil. Mereka hanya menguasai wilayah utara, sedangkan wilayah selatan masih dikuasai oleh negara Tiongkok lainnya. Hal ini mengakibatkan sebagian besar dari pasukan mereka harus senantiasa ditempatkan untuk menjaga perbatasan di bagian selatan, untuk menghadapi serangan dari negara-negara lain. Prioritas inilah yang membuat perbatasan utara mereka seringkali tidak dijaga seketat perbatasan di wilayah selatan. Dan kelemahan ini rupanya tercium oleh suku-suku nomaden lainnya, yang cemburu terhadap nasib dari suku Xianbei dan ingin menggantikan posisi mereka sebagai penguasa Tiongkok Utara. Ambisi suku-suku nomaden ini didorong oleh keadaan lahan-lahan yang sudah mulai tandus dan tidak mampu memenuhi kebutuhan ternak. Inilah yang mendorong mereka ingin menguasai wilayah-wilayah Tiongkok yang lahan-lahannya terkenal jauh lebih subur. Dalam kondisi yang dipenuhi ketegangan inilah, muncul sebuah puisi yang mengangkat mengenai kisah Mulan, seorang gadis kecil yang berasal dari keluarga militer. Keluarganya tinggal di sebuah desa di dekat ibu kota Luoyang. Sejak kecil, Mulan sering melihat ayahnya berlatih ilmu bela diri dengan berbagai jenis senjata. Sang ayah juga sering menceritakan mengenai kehidupannya di dalam barak militer. Saat itu, wilayah perbatasan di bagian utara seringkali diserang dan dijarah oleh suku-suku nomaden di utara. Hal ini membuat masyarakat tidak bisa hidup dengan aman dan sejahtera. Demi menjaga wilayah perbatasan utara dari serangan suku-suku nomaden, Kaisar dinasti Wei Utara
memanfaatkan jumlah populasi penduduk utara yang jauh melimpah dan menerapkan sistem wajib militer dengan mendirikan distrik-distrik militer. Penduduk yang tinggal di distrik-distrik militer umumnya bisa memperoleh keringanan berupa pembebasan pajak. Namun sebagai gantinya, mereka harus bersedia mengabdi sebagai pasukan di garis depan. Hal seperti ini dalam sejarah dikenal dengan istilah pajak darah. Bagaimanakah nasib dinasti Wei Utara dalam menghadapi suku-suku nomaden di utara? Dan apakah yang akan dihadapi Mulan selanjutnya? Tonton kisah Mulan selanjutnya hanya di channel Inspect History. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.